Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini akan didasarkan pada kitab Yesaya, pasal yang kedua, ayat 3 dan ayat yang keempat. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Jikalau sesaat lagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, supaya firman itu tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita memperhatikan kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat 3 dan ayat yang keempat yang saya bacakan demikian. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada suatu kecenderungan yang barangkali tidak selalu kita sadari, yaitu bahwa setiap orang itu selalu ingin menjadi pemenang. Dan seringkali pengertian pemenang itu adalah mengalahkan orang lain. Jadi dengan mengalahkan orang lain, maka banyak orang berpikir ia akan menjadi penikmat tunggal kebahagiaan dan kesejahteraan. Apakah benar demikian? Bisakah kebahagiaan dan kesejahteraan sejati dinikmati sendiri, sementara orang-orang yang ada di sekitarnya tidak menikmati hal tersebut? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat tadi, mengatakan bahwa pedang dan tombak itu simbol kekuatan untuk mengalahkan bangsa lain. Tapi sekaligus juga tombak dan pedang menjadi simbol keserakahan, ketamakan, dan kekerasan. Hal itu dipergunakan untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain dengan keyakinan bahwa jikalau bangsa-bangsa lain sudah ditaklukkan dan dikuasai, maka bangsa itu, bangsa pemenang itu akan menjadi penikmat tunggal, akan sungguh-sungguh menikmati kesejahteraan dan kemakmuran di atas penderitaan bangsa-bangsa lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keyakinan yang menurut saya sesat. Kenapa? Karena yang dikalahkan atau bangsa yang dikalahkan tadi tidak akan tinggal diam. Bangsa-bangsa yang dikalahkan juga selalu akan mencari kesempatan kapan mereka bisa bangkit dan mengalahkan bangsa yang pernah mengalahkannya. Maka lingkaran kekerasan pun mulai terbentuklah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan tidak mungkin dapat diraih dengan keserakahan dan ketamakan ataupun dengan kekerasan. Semuanya itu akan semakin menjauhkan bangsa-bangsa maupun kita semua dari yang namanya kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi juga mengatakan barang siapa yang mendengar pengajaran Tuhan, barang siapa yang mendengar firman Tuhan dan menerimanya dengan penuh ketaatan, maka mereka akan meninggalkan atau mengendalikan hawa nafsu keserakahan atau ketamakan dan hawa nafsu untuk mengalahkan orang lain. Sebagai gantinya, mereka akan menghidupkan dan mengobarkan semangat kebersamaan,
bagaimana berbagi dengan orang lain agar supaya kesejahteraan dan kebahagiaan itu sungguh dapat dinikmati oleh setiap orang. Tentu setiap orang mempunyai level yang berbeda satu dengan yang lain dalam hal kemakmuran, kesejahteraan, tetapi semangat untuk berbagi akan menyebabkan kebahagiaan dan kesejahteraan itu juga tersalurkan ke orang-orang yang membutuhkan, ke orang-orang yang kurang beruntung. Bukan nafsu mengalahkan, bukan nafsu kekerasan yang dikedepankan, melainkan kebersamaan, semangat, kebersamaan, solidaritas, dan cinta kasih. Itulah yang menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan bersama pada hari ini. Biarlah kami mencamkan firman dan panggilan-Mu agar supaya kami juga memiliki dan terus mengobarkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan cinta kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.